Kembali di channel kita ya, Sipil Kevindra. Kali ini kita akan belajar tentang RAP untuk pemula ya. Jadi RAP pemula itu untuk khusus pemula. Belajar ya. Ya, pengertian RAP ya. Jadi kita harus tahu pengertian RAP apa dulu. RAP adalah singkatan dari rencana anggaran biaya yang dikeluarkan dalam sebuah proyek. Meliputi biaya bahan, upah, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu proyek ya. Itu RAP. Fungsi RAP adalah berfungsi sebagai acuan dasar pelaksanaan proyek mulai dari pemilihan kontraktor yang sesuai, pemilihan barang dan jasa, sampai pengawasan lelang agar berjalan sesuai dengan rancangan dan kesepakatan awal proyek. Jadi setiap proyek itu pasti ada namanya RAP-nya ya. RAP itu tadi sudah dijelaskan adalah biaya ya, perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam sebuah proyek ya. Kalau fungsinya jelas sebagai acuan dasar pelaksanaan suatu proyek ya. Nah, ini syarat perhitungan. Nah, jadi sebelum kita melakukan perhitungan RAP itu ada syarat-syarat yang harus ada ya. Jadi kalau syarat ini ada baru bisa dikerjakan. Ya, ini diantaranya satu, gambar kerja. Yang kedua, menghitung volume pekerjaan. Ketiga, menghitung jumlah biaya pekerjaan. Dan keempat, tentang rekapitulasi. Nah, ini contohnya gambar kerja. Gambar kerja ini biasanya dibuat oleh arsitek atau atas perintah dari owner. Ya. Jadi yang buat arsitek atas perintah dari owner atau pemilik proyek. Gambar kerja ini meliputi gambar yang lengkap, yaitu ada gambar denah, tampak, potongan, dan detail. Gambar tersebut untuk memudahkan melakukan pengecekan, menentukan jenis pekerjaan, menghitung volume pekerjaan. Ya, ini contohnya ya. Ada tampak depan, tampak samping kiri, samping kanan, tampak belakang, dan ini ada potongan. Jadi gambar kerja itu harus lengkap, ada gambar denah, tampak, potongan, dan detail ya. Seperti gunanya apa? Gunanya nanti untuk mempermudah menentukan jenis pekerjaan, menghitung volume pekerjaan, dan melakukan pengecekan. Ya, kita lanjut yang kedua untuk menghitung volume pekerjaan ya. Nah, ini jika gambar sudah selesai, langkah selanjutnya adalah menyusun jenis pekerjaan. Ya, jenis pekerjaan dibuat secara rinci dan dihitung volume pekerjaan. Satuan volume pekerjaan berbeda tergantung jenis pekerjaannya. Satuan volume itu bisa unit, meter lari, meter persegi, meter kubik, kilo. Bila sudah diperoleh, volume akan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan. Ya, ini contohnya ya. Di sini ada namanya perhitungan volume pekerjaan, ada pekerjaan misalnya nih pekerjaan persiapan, uraian pekerjaan siapan, isinya pembersihan lahan dan pemasangan poplang. Perhitungannya ini ada perhitungan volume tiangnya, jumlah tiang, volume papanya. Nah, ini satuannya apa? Nah, ini ada satuan LS langsam, borongan, ada yang meter kubik. Nah, ini contohnya galian tanah ya. Galian tanah ada galian pondasi, ada pasir ruruk, urukang tanah, galian sapit tank. Ini perhitungannya dan ini volume pekerjaannya ya. Nah, ini tiap volume pekerjaan pasti ada satuannya ya. Nah, selanjutnya kita menentukan harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan terdiri dari dua item, yaitu ada harga satuan upah dan ada juga harga satuan dari material. Harga satuan ini sudah ada di standar di SNI. Nah, jadi di SNI sudah ada, kita tinggal memakainya saja. Harga material dan upah disesuaikan dengan harga di daerah di mana proyek tersebut akan dibuat. Sebaiknya dilakukan survei dahulu untuk harga tersebut agar nanti tidak jadi pembengkakan RAP saat proyek dikerjakan. Ya, ini contohnya, contoh penggunaan standar untuk menghitung harga satuan. Contohnya adalah memasang 1 meter kubik pondasi batu belah, campuran 1 PC, 3 pasir pasang. Nah,
Di sini ada bahan dan juga ada upah. Ada satuannya, ada indeksnya atau koefisiennya, ada harga bahannya atau upah, dan ini jumlah. Ya. Jumlah itu angka dari mana ya? Angka dari indeks dikalikan dengan bahannya. Nah, ini ada contohnya juga untuk pekerjaan beton ya. Contoh 1 meter kubik beton K300, ada bahan, ada upah, ya, ada harga satuannya dan jumlahnya. Mudah ini. Yang keempat, menghitung jumlah biaya pekerjaan. Menghitung jumlah biaya pekerjaan diperoleh dari volume pekerjaan yang telah dihitung dikalikan dengan harga satuan. Harga yang diperoleh tersebut adalah biaya masing-masing pekerjaan. Nah, tadi kita sudah membuat macam-macam pekerjaannya apa saja, sudah. Volumenya sudah dihitung volumenya, satuannya juga sudah, dan harga satuan. Ini harga satuan yang diperoleh dari tadi, harga satuan pekerjaan itu tadi, ya. Nah, tinggal dikalikan. Misalnya apa nih? Misalnya ini volume pembersihan lapang 72 meter persegi. Nah, ini 1 meter perseginya 11.250. Nah, ini 72 volume dikalikan dengan harga satuan, ketemu 810. Nah, nanti di total, nih totalnya nih yang paling bawah. Jadi pekerjaan persiapan totalnya berapa? Total biayanya. Nah, misalnya 3.944. Pekerjaan pondasi berapa? Ini 10 juta. Ini hanya contoh ya, bukan harus segini angkanya ya. Ini cuma contoh aja. Ya. Yang kelima ini yang terakhir, rekapitulasi. Rekap ini berarti menjumlahkan semua item masing-masing pekerjaan, kemudian ditotal menjadi biaya total proyek. Total biaya tersebut ditambah biaya tambahan bila ada dan juga biaya pajaknya. Nah, ini contohnya rencana anggaran biaya rumah tipe 36. Nah, ini aja uraian pekerjaannya, ini jumlahnya tadi dari jumlah yang tadi sebelumnya langkah keempat. Nah, tinggal dijumlah. Nah, direkap, istilahnya direkap ya. Ini dijumlah berapa, misalnya 90 juta, sekian-sekian, PPN-nya 10%, 9 juta, totalnya 99 juta. Nah, ada harga per meter persegi bangunan. Harga ini diperoleh dari mana? Dari 99 juta ini dibagi 36. Nah, ketemunya ini. Jadi untuk membangun rumah tipe 3 61 meter perseginya itu biayanya sekitar 2.758.000 sekian ya. Ini contoh saja. Ya, ini mungkin yang bisa disampaikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.